Oke, kita lanjut dari pembahasan sebelumnya tentang cara ringkas membaca yang namanya skematik ya. Karena untuk beberapa teknisi awam mungkin melihat yang namanya skema udah langsung apa ya, wah udah pusing pak, kepala saya pak gitu, maksudnya apa, kode-kodenya apa gitu. Ini saya ambilkan sampel skema yang datanya lumayan lengkap dari, saya ambilkan sampel yang lengkap dulu buat teman-teman seri ini Redmi Note 3. Oke, di sini saya memakai aplikasi skematik ya, seperti ini. Oke, ini tampilan mesin skema. Oke, ini tampilan mesin ya, sama seperti tadi. Untuk memulai membaca skema, biasanya kita dihadapkan dengan banyaknya garis yang ditampilkan pada data tersebut. Ini teman-teman nggak usah pusing soal garis-garisnya ini dulu, teman-teman tinggal fokuskan saja ke satu IC yang ingin teman-teman bahas. Seperti itu. Contohnya, misal kita ambil contoh untuk IC audio misalnya. Audio, nah ini si power, ini si power, ini prosesor, ini audio. Di sini sudah tertulis ya, power itu power management, AP, MSN. Nanti kita cari di Google kode-kode seperti ini, kode seperti ini, kode seperti ini. Kita cari di Google, nanti teman-teman bisa tahu, oh ini pembahasannya tentang apa, atau teman-teman bisa lihat pada data-data di dalam skemanya. Sini seperti ada contohnya adalah audio code. Dari bahasa yang disampaikan makanya adalah audio code, berarti ini adalah pembahasan tentang cara kerja dari IC audio. Sini kita akan bahas sekaligus ya antara cara kerja dan cara membaca skemanya. Saya kasih sampel kode IC U2705. Oke, kalau kita perhatikan di sini, IC tersebut terhubung dengan yang namanya prosesor atau controller pusat. Sini juga ada receiver audio. Sini ada speakernya, ada headset, ada mikrofon, ada ear speaker. Lalu di sini juga ada codec LDO. Kita coba pahami dan cara membacanya ya. Contoh U2705, pertama yang kita cari adalah kode skemanya, yaitu kalau IC itu U ya, kalau IC, dan kalau kapasitor itu C, dioda itu D, resistor itu R, lilitan itu L ya, seperti itu. Nah, untuk memulainya, misalnya handphonenya rusaknya audio mas, ada lambang headsetnya tertera pada tampilan layar, atau audionya nggak bunyi sama sekali. Kita langsung pembahasan dimulai pada komponen U2705, semua komponen yang terhubung dengan U2705. Misal di sini kita pahami cara kerjanya U2705. Nah, cari di sini, ketik U2705. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini kita disuguhkan dengan beberapa gambar bergaris atau garis-garis saja ya bagi beberapa teman yang melihat ini.
Ini juga halaman, yang jelas satu halaman ini membahas yang namanya cara kerja IC U2705 halaman 19 pada handphone Redmi Note 3 ini ya. Oke, yang harus teman-teman ingat pertama kali dalam membaca ini adalah yang namanya komponen elektronika itu ketika dia ingin bekerja pasti dia minta syarat. Nah, syarat yang dimaksud adalah tegangan syarat kerja atau biasa teman-teman teknisi bilang tegangan kerja. Tegangan kerjanya di sini kita bisa temukan atau kita bisa dapatkan dari IC-IC yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dia. Contoh di sini kita melihat U2705 dia terhubung dengan U202. Ini prosesor. Kalau prosesor itu pastinya dia ini ya bukan digunakan untuk memproduksi tegangan kalau IC prosesor. Sedangkan jadi kita bisa simpulkan tegangan itu tidak diberikan pada jalur SLI bus ini. Oh ya, untuk singkatan-singkatannya teman-teman nggak usah pusingkan, kita abaikan saja singkatan-singkatannya itu. Mungkin kita lihat dulu di sini. Ketika kita mencari sebuah kode tegangan, maka kita akan ditampilkan dengan singkatan V yang berarti voltase seperti ini. Vin berarti namanya voltase input. Untuk singkatan-singkatan ini tidak usah teman-teman hafalkan, cukup teman-teman membaca aja data-data skema yang ada, karena nantinya ke depannya tiap skema menggunakan bahasa yang berbeda, ada adaptasinya yang jelas. Seperti ini. Oke, kita balik lagi, cari komponen yang berhubungan dengan istilah V untuk menyimpulkan bahwa itu adalah tegangan masuk. Kalau untuk jalur ini VDD core 1, VDD core 2, 3, 4 ternyata itu adalah tegangan masuk yang diberikan oleh bak SIDO Vout D. Nah, ketika kita mendapatkan hal seperti ini, maka ini kita tinggal blok saja, kita cari ini asalnya dari mana. Ctrl C, kita copy, pastekan di sini teman-teman, lalu kita cari, enter. Oke. Oke, di sini ya, bak SIDO Vout D. Itu untuk digunakan untuk tegangan core 1, core 2, core 3, core 4 pada IC U2705. Sedangkan kalau kita lihat ini berasal dari sebuah IC. Sebuah IC yang berkodekan masih sama ya, masih dari dalam U2705. Lalu untuk yang tadi tegangan sumbernya berasal dari, kita ambil aja nama-nama yang dia sediakan seperti ini. Ada istilah SIDO. Dan di sini kita juga melihat ada istilah SIDO. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Vout ini berasal dari Vin yang berada pada bagian ini, VDD SIDO. Seperti itu. Kalau kita lihat di bagian lain ini tidak ada istilah SIDO lagi.
yang memakai istilah SIDO cuma bagian itu saja ya, cuma bagian ini saja. Berarti fix untuk jalur yang ini berasal dari kaki nomor 16 pada IC U2705. Ini kita masih mencoba menganalisa ya, sebenarnya tegangan inputnya itu berasal dari mana-mana aja sih. Oke, kita lanjut. VDD SIDO ini ternyata juga dia memiliki tegangan input. Nah, VDD SIDO yang digunakan untuk dirubah menjadi Vout ASIDO atau DSIDO digunakan juga untuk berasal dari input yang lain. Kita urutkan dari garisnya sini. Inputnya berasal dari WCD, VDD, buck. WCD, VDD, buck. Ini kita cari lagi di sini teman-teman. Kita tinggal copy, paste, WCD, VDD, buck. Seperti ini. Oh, ini dia. Ini. Apa namanya? Berasal dari komponen U2202. Kalau kita lihat di sini, U2202 memiliki tegangan input yang berasal dari Vrec S4A2P05. Tegangan ini Vrec S4A ini bernilai 2,05 volt. Masuk ke bagian ini. Ini saya asumsikan bahwa ini adalah tegangan intinya, dikarenakan yang namanya tegangan Vrec S4 sudah bisa kita pastikan asalnya adalah dari IC power, di mana itu adalah garis finalnya ya. Vrec S4A ini dari IC power dikirimkan melalui jalur ini masuk ke U2202 pada jalur VIN 1 dan 2 di kaki nomor 7 dan 8. Lalu dikeluarkan Vout. Dikeluarkan, di tengah-tengah kita menemukan komponen resistor yang bernilai 0. Kalau bisa kita asumsikan ini adalah fuse atau spring. Dilanjutkan keluar ke bagian WCD, VDD, buck. Nah, seperti ini. Untuk garis panahnya ini, untuk teman-teman yang masih awam, jangan terlalu beracu pada tanda panah yang berada pada bagian ini nih. Nanti teman-teman malah kebingungan. Kita lanjut lagi. Vout-nya sini dikirimkan berubah namanya menjadi WCD, VDD, buck. Kalau yang kenapa kan dia terhubung Mas dari garis Vout dan VIN-nya? Kita lihat di sini terhubung melalui komponen R2212. Namun di sini diberikan keterangan statusnya not connected atau tidak terhubung, gitu ya. Jadi pada kenyataannya kalau kita lihat di mesinnya nanti, jalur antara ini dan ini tidak terhubung sama sekali, teman-teman. Ya. Lalu setelah dari sini kita bisa asumsikan jalurnya lari masuk ke bagian U2705 pada kaki VDD SIDO. Setelah VDD SIDO menerima tegangan, si IC U2705 memberikan tegangan output pada jalur Vout ASIDO. Seperti ini. Vout ASIDO, di mana VDD buck SIDO Vout analog dan buck SIDO Vout digital dimakan lagi oleh IC U2705. Namun di sini U2705 dia juga meminta tambahan tegangan
dari jalur yang ini Vrec L5 sebesar 1,8. Kalau untuk tegangan yang berada pada bagian ini, nilainya itu dia di sini tidak disebutkan. Bisa kita asumsikan nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 2,05. Karena sumbernya tadi Vrec S4A yang bernilai sebesar 2,05 volt. Gitu. Oke, setelah ini si IC audio ini menerima tegangan pada bagian-bagian ini, lalu dia akan mencoba mengolah data-data yang seharusnya dibutuhkan pada saat itu juga. Gitu. Kalau kita lihat di sini datanya bisa kita temukan pada bagian ini SLI M-bus data 1. Nanti terhubung ke bagian apa? Ini prosesor. Nanti si apa namanya? Si IC U2705 ini akan berkomunikasi mengolah data pada jalur Slim Bus data 1 seperti itu. Oke, yang lainnya untuk jalur-jalur lainnya teman-teman nggak usah dibaca lagi. Yang cukup teman-teman pastikan nilai tegangan yang berada pada jalur-jalur input tegangannya. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman nanti harus cek juga berapa nilai resistornya, apakah dia sudah melar atau masih baik kondisinya. Yang jelas di sini butuh ketelitian lebih. Ketika pemeriksaan tegangannya sudah selesai, maka kita diperintahkan untuk melakukan pengukuran komponen yang sangat vital seperti ini. Untuk jalur yang lainnya, nah ini pembagiannya ya, sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Nah, secara umum kasus-kasus di mana teman-teman temukan munculnya logo headset pada tampilan layar biasanya disebabkan karena adanya konsleting pada jalur headsetnya itu sendiri. Nanti teman-teman bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan multitester atau multimeter atau avometer, itu digital maupun analog. Nah, kalau untuk saat ini lebih nyaman pakai digital ya teman-teman. Nah, ini jalur headsetnya WCD HS headset detect L. Ada pada jalur ini. Ketika ini mengalami konslet, maka si handphone akan mendeteksi adanya headset walaupun tidak terpasang headset. Seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung, nanti teman-teman bisa diskusi langsung sama saya supaya lebih clear, karena kalau mencoba mikir sendiri kalau masih awal memang saya juga pernah ngalamin agak berat. Jadi teman-teman bisa kontak saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.